Baik, langsung saja mari kita buka acara pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk keberkahan, mari kita sejenak untuk tundukkan hati, kita dengar taujih Qur'ani yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Nasir. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz Nasir. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi semakin melembutkan hati kita, menambah kebeningan hati kita, dan senantiasa menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP IT Ihsanul Fikri, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Ahmad Mutakin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Kiai Haji Jamaluddin BA selaku pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPT Ihsanul Fikri Dr. Andes Hanifuddin Zuhri. Yang kami hormati Mudir Ma'had Ihsanul Fikri Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Kiai Haji Ahmad Kasban. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Kiai Haji Anas Ayis. Yang kami hormati segenap wali santri SMP IT Ihsanul Fikri yang hari ini berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersemangat untuk merekuk ilmu yang sangat kita butuhkan dalam proses pembinaan anak-anak kita. Salat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga,
para sahabat, dan umumnya adalah kepada umat Islam yang senantiasa menunjukkan kesungguhan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur, marilah bersama-sama kita rasakan kenikmatan yang hingga hari ini Allah masih memilih kita untuk menjadi bagian penting dalam sejarah anak kita untuk menuliskan tinta emas prestasi dalam hidupnya. Puji syukur kita wujudkan bersama-sama dengan kesungguhan kita membersamai hari-hari mereka dalam proses pendidikan, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam meniti jalan Islam, mewujudkan nilai-nilai yang sangat mulia dalam kehidupan di muka bumi ini, yaitu tarbiyah kepada anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kami yang pertama memohonkan maaf dan juga menyampaikan titipan salam dari Kepala SMPT Ihsanul Fikri yang tadi memberikan kabar kepada kami beliau sakit. Maka mari bersama-sama kita doakan agar beliau mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam suasana yang secara jarak memang jauh, tapi insya Allah secara hati kita dekat, karena kita memiliki sebuah tugas yang sama, yaitu mendidik anak-anak kita. Putra bapak, putra ibu yang ada di rumah, tetap kami anggap sebagai anak kami, ya. Karena ada namanya anak biologis dan namanya anak ideologis. Maka kami sangat ingin sekali mendapatkan sebuah gelar sebagai orang tua. Dari sekian anak yang ada di Ihsanul Fikri ini, ada 708 santri Ihsanul Fikri, yang dari sanalah kami juga memiliki harapan, yaitu doa-doa terbaik dari mereka kepada kami para guru. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam kesempatan kali ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita kuatkan tekad kita dalam meneladani nilai-nilai luhur apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak untuk sebuah masa depan, di mana masa depan yang nantinya akan dijalani oleh anak-anak kita sangat mungkin sekali adalah masa depan yang jauh lebih sulit, masa depan yang jauh lebih berat. Oleh karena itu perlu ada sebuah kesungguhan tekad kita sebagai orang tua bersama-sama mendidik anak-anak kita. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kami di Ihsanul Fikri insya Allah senantiasa melantunkan doa-doa terbaik kami kepada anak-anak yang ada di rumah demi kebaikan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Semampu yang bisa kami lakukan, kami sudah melakukan sekian banyak aktivitas pembelajaran kepada anak didik yang ada di rumah, dengan pembelajaran daring, dengan Edu Fikri, dengan Zoom, dengan sekian banyak ritme kegiatan. Yang terakhir kemarin kami launching ada kegiatan ekstrakurikuler untuk sebagai sarana refreshing yang positif kepada anak-anak didik. Dan yang pasti adalah kami insya Allah akan terus menyuguhkan sebuah proses pendidikan Qur'ani kepada anak-anak yang ada di rumah, dengan pembelajaran tahsin tahfidz, dengan pembelajaran bina pribadi Islami, dan juga dengan pembelajaran KBM yang sekian banyak tadi. Insya Allah tetap akan senantiasa kita selipkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tadi, sehingga sekalipun jarak memisahkan kami dengan anak-anak di rumah, insya Allah semoga nilai Islam itu, semangat Islam itu, harapannya tetap bisa tertransfer kepada anak-anak yang sejumlahnya 708 anak-anak Ihsanul Fikri saat ini. Bapak Ibu rahmatullah, di tengah kondisi seperti ini kami juga memberikan kabar gembira bahwasanya selain kami memfokuskan pendidikan pembelajaran jarak jauh kepada putra-putri anak-anak yang ada di rumah, dan juga sebagian ada yang sudah harus masuk ke pondok kelas 9 putra, kami juga alhamdulillah melakukan sekian banyak persiapan untuk akselerasi percepatan jurusan yang hari ini 2 jurusan sudah kita launching sejak awal Juli. Alhamdulillah untuk lab bahasa ini sudah 80%, ya.
sekitar 2 minggu yang lalu kepala sekolah sudah menandatangani MOU untuk pembuatan lab bahasa, dan alhamdulillah proses sudah berjalan, sekarang sudah 80%, sehingga kami harapkan nanti ketika anak-anak kelas bahasa datang ke Ihsanul Fikri sudah bisa merasakan kemanfaatan dari lab bahasa. Untuk anak-anak kelas Saintek, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan lembaga yang menangani akselerasi bidang teknologi. Sudah disiapkan juga, tinggal kemudian nanti ketika anak-anak datang ke sini, kita tunggu waktu yang pas sesuai dengan apa yang nanti akan menjadi kebijakan dari yayasan. Insya Allah akan disuguhi dengan sekian banyak jamuan kegiatan yang akan memberikan akselerasi capaian-capaian semangat dalam pembelajaran Saintek. Pun juga untuk anak-anak kelas tahfidz, alhamdulillah dari guru-guru tahfidz juga tetap semangat untuk melakukan akselerasi sehingga nantinya bisa memberikan pelayanan yang maksimal dalam pembelajaran tahsin tahfidz kepada para santri. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kami sengaja yang pertama adalah menghadirkan, insya Allah nanti ada acara pemberian penghargaan kepada salah satu siswa SMPT Ihsanul Fikri, namanya Mas Muhammad Fikri Alfa, yang beberapa waktu yang lalu alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas dalam kejuaraan sains internasional. Semoga bisa menginspirasi putra-putri Bapak yang ada di rumah. Meskipun berada di rumah, tapi tetap alhamdulillah masih bisa menjaga poin-poin atau nilai-nilai penting sebagai santri, tentang sholat jamaah di masjidnya, tentang saum sunnahnya, tentang berbakti kepada orang tuanya, dan tentang semangat belajarnya. Sehingga alhamdulillah ending dari semuanya tadi adalah salah satu prestasinya bisa mendapatkan juara di level internasional. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir nanti akan menjadi gong dari puncak acara malam sore hari ini adalah insya Allah bersama-sama kita nanti akan ngangsu kauro, akan Tolabul Ilmi, akan berguru pada guru kita Bunda Pihasniwati, MA Psikolog, yang beliau juga salah satu wali santri SMPT Ihsanul Fikri, yang pada kesempatan sore hari ini kami mengucapkan terima kasih sekali berkenan beliau untuk menyempatkan waktu berbagi ilmu dengan kita semuanya di tengah kesibukan beliau yang cukup padat sekali. Kami sampaikan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti bersama-sama kita kuatkan semangat kita untuk tolabul ilmi, untuk mengambil hikmah dari sebuah tema yang cukup menarik di sini, yaitu mengikat makna dalam pendampingan karakter anak di masa pandemi ini. Sehingga sekian banyak energi yang kita berikan kepada anak-anak kita di rumah, harapannya ada sebuah makna positif yang nantinya akan membekas dalam jiwa anak kita, yang nanti ending dari semuanya tadi adalah sebuah prestasi emas yang akan bisa kita rasakan bersama-sama dengan anak kita, menjadi sebuah jawaban dari doa-doa terbaik kita, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita senantiasa melantunkan doa-doa terbaik kita untuk kebahagiaan dan keberkahan keluarga kita, dan salah satunya adalah munculnya anak-anak kita yang nantinya akan membawa nilai luhur dalam kehidupan di muka bumi ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mewakili sekolah, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sudah berkenan membersamai dan sudah menunjukkan kesemangatan dalam membersamai proses pembelajaran bagi anak-anak didik yang ada di rumah, yang mereka semuanya adalah santri Ihsanul Fikri. Kami sangat terima kasih sekali, karena doa dari Bapak Ibu, kesungguhan dari Bapak Ibu adalah salah satu kunci sukses utama dari masa depan anak-anak Ihsanul Fikri. Itu saja dari kami. Apabila ada kekurangan kami dan juga apabila ada kekurangan secara institusi Ihsanul Fikri, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mutakin
Kemudian menginjak pada acara selanjutnya, yaitu penghargaan siswa. Penghargaan siswa kali ini akan diberikan kepada putra kita, teman kita, Ananda Muhammad Fikri Aufa, yang berhasil mendapatkan medali emas dalam Vanda International Science Competition. Kepada yayasan, pada ketua yayasan yang dalam hal ini kepada Bapak Purnomo Sasi, untuk berkenan memberikan hadiah kepada Ananda Fikri Aufa, dilanjutkan dengan sambutan. Kamu dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Ketua dan anggotanya pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Kabupaten Magelang, yang kami hormati beliau Bapak Dr. Andes Bapak Anas Aziz SPD MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Kabupaten Magelang, juga kepada Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri selaku Kepala Sekolah SMP IT Ihsanul Fikri. Tidak lupa kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, Ustadz dan Ustazah, pengasuh di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang dirahmati Allah, juga kepada orang tua semuanya, wali santri SMP IT Ihsanul Fikri, wali santri kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan ataupun melaksanakan sebuah kegiatan. Baru saja tadi adalah pemberian penghargaan kepada anak kita yang tercinta, Mas Alvan dari kelas 8 SMP Ihsanul Fikri, yang beliau telah mengharumkan daripada nama SMP Ihsanul Fikri khususnya maupun Kabupaten Magelang dan secara nasional, karena beliau mendapatkan emas lomba IPA internasional yang dilaksanakan di Singapura. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kami mewakili daripada
bapak-bapak pengurus yayasan yang belum bisa hadir, ya, kami mewakili kepada bapak orang tua, bapak ibu orang tua, ya, ini salam dari ketua yayasan maupun pembina nggak bisa hadir di tengah-tengah panjenengan dalam acara virtual pada sore hari ini. Yang pertama, dari yayasan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan berhasilnya Mas Alfa kelas 8 menjuarai Olimpiade tingkat internasional di Singapura secara virtual, dan alhamdulillah mendapatkan emas. Dan pada hari ini kami mewakili dari yayasan memberikan sedikit, ya, sebagai tali asih, sebagai penghargaan, ya, sebagai reward kepada Ananda Alfa yang jangan dilihat, ya, jumlahnya, tapi ini adalah tanda kecintaan dari lembaga, ya, dari yayasan Tarbiyatul Mukmin maupun dari lembaga SMP IT Ihsanul Fikri. Ya, mudah-mudahan kita berdoa Mas Alfan, ya, dengan keluarganya nanti, ya, senantiasa termotivasi untuk berprestasi, ya, kemudian punya kreativitas yang akan datang, sehingga akan menjadi orang yang senantiasa menjadi ilmuwan, ya, tapi juga menjadi orang-orang yang senantiasa alim, ya, sehingga perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama tentu Mas Alfan nanti akan bisa, ya, melaksanakan dan nanti bisa untuk perubahan ke depan, ya, baik dirinya maupun lingkungannya maupun masyarakat maupun negara ini. Oleh karena itu, ya, kami tidak panjang, ya, di dalam memberikan sambutan ini, ya. Kami sekali lagi mohon maaf, ya, kepada Bapak dan Ibu wali santri, wali murid SMP IT Ihsanul Fikri, ya. Beliau sebenarnya Bapak Anas Aziz yang akan menyampaikan langsung, tapi beliau tidak bisa karena ada sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga kami sekali lagi, ya, seluruh keluarga Yayasan Tarbiyatul Mukmin mengucapkan selamat kepada Mas Alfan yang telah menjuarai, ya, Olimpiade tersebut, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa menjadi yang terbaik, ya, dan akan menjadi generasi-generasi perubahan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Purnomo Sasi sebagai wakil dari yayasan yang sudah memberikan penghargaan sekaligus memberikan sambutan atas prestasi yang dicapai oleh Ananda Fikri Aufa, Muhammad Fikri Aufa. Baik, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara inti, acara yang kita tunggu, yaitu parenting online, mengikat makna dalam pendampingan karakter anak di masa pandemi. Bunda Hasni sudah terhubung, ya? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Oh iya, terdengar. Sehat ya, Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, ini dia beliau
yang akan membersamai kita dalam parenting online pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV beliau yang luar biasa. Jadi beliau Ibu Pihasniwati, sarjana psikologi, MA psikolog, panjang banget ya gelarnya, Bun. Kemudian beliau beralamat di mana ini? Di Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Beliau adalah dosen. Saat ini riwayat pendidikan beliau profesi psikolog, kemudian Magister Sains Psikologi Klinis, kemudian saat ini sedang menempuh studi S3 konsentrasi psikologi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini keluarga beliau, Mas Hanif ini putra kedua, kebetulan menjadi santri di Ihsanul Fikri kelas 8. Kalau tidak salah satu kelas ya sama Mas Aufa tadi. Kemudian pengalaman profesional Bunda Hasni yaitu sebagai trainer dan coach dalam pengembangan institusi dan organisasi, tenaga ahli pada Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa, kemudian Master of Trainer in Professional Clinical Hypnotherapy Training, dosen tamu dalam bidang Direct Intervention dan Clinical Hypnotherapy pada program Pasca Sarjana dan Magister Psikologi, kemudian asesor dan reviewer penerima beasiswa dalam dan luar negeri pada program beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian aktivitas kerja beliau adalah dosen prodi psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Kemudian tim ahli psikolog Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa, kemudian tim ahli psikolog di Applied Psychology Center UIN. Aktivitas organisasi sebagai pegiat keluarga Indonesia, sebagai wakil ketua GIGA Daerah Istimewa Yogyakarta, Yayasan Bima Remaja Bantul sebagai pembina, kemudian konselor ahli di Rumah Keluarga Indonesia. Organisasi profesi banyak ya. Jadi pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam, kemudian Himpunan Psikologi, Ikatan Psikologi Klinis, kemudian Indonesian Association of Clinical Hypnotherapy, dan sebagainya. Kemudian karya-karyanya banyak sekali, buku-buku, nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Begitu sedikit CV tentang Bunda Hasni yang akan membersamai kita pada sore hari ini. Baik, Bunda, tema kita pada sore hari ini adalah mengikat makna dalam pendampingan karakter anak di masa pandemi. Jadi karakter di masa pandemi ini adalah salah satu yang sering yang mungkin salah satu dari sesuatu yang tidak tersentuh oleh sekolah gitu ya. Karena di era pandemi seperti ini anak-anak di rumah, jadi karakter ini mau nggak mau jadi jadi perhatian, jadi konsentrasi orang tua. Nah, seperti apa mengikat makna dan pendampingan karakter anak di masa pandemi ini? Silahkan Bunda, paparannya, waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya? Insya Allah. Stabil Bu Asfi ya? Ya, terdengar Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Alhamdulillah ya, senang banget sore ini kita bisa silaturahmi ya, ayah ibu, ayah bunda, umi, abi, semua para asatizah, juga para pimpinan yayasan Tarbiyatul Mukmin ya, dan sahabat semua, rekan-rekan semua. Saya kira di kesempatan sore ini rasa-rasanya saya tidak ingin ya memberi materi apapun ya karena ini itu seperti apa ya forum silaturahmi kita lah, karena saya adalah bagian dari ayah ibu semua ya, kita semua adalah orang tua santri, orang tua siswa yang sekarang sedang dipaksa jadi ustadz dan ustazah para santri di rumah gitu ya. Jadi saya bilang sama suami saya diminta ngobrol nih sama ayah bunda teman-temannya Hanif gitu ya. Rasanya tuh satu rasa gitu ya, satu perasaan ya, satu fenomena gitu ya, satu medan realitas gitu ya. Jadi malah ngambil jaraknya itu susah ya, nggak segampang kalau Bu Hasni bicara di sekolah-sekolah lain gitu ya. Terus jadi inget ada umi abinya, ada ayah bundanya teman-temannya Hanif gitu yang dari berbagai daerah di Nusantara. Masya Allah gitu ya, Bu, bismillah ya. Di balik apapun perasaan saya sore ini, mudah-mudahan kita terhubung dengan rasa syukur ya, karena memang mungkin ini pertama kali sepanjang pandemi kita bisa berjumpa virtual bareng satu angkatan ya, ayah bunda ya, betul ya Bu Asfi ya. Ini 3 angkatan jadi, ini. Malah pengen juga ya. Oh ini 3 angkatan. Iya Bunda. Oh Masya Allah, afwan. Iya, ini berarti kelas 1 termasuk yang belum. Iya, kelas 7. Termasuk yang belum tahu lingkungan fisik sekolah ya. Betul sekali Bunda. Kelas 7, 8, 9 ini. Kelas 7, adik kelas. Iya. Masya Allah. Wah, Masya Allah luar biasa. Ahlan buat anak-anak bunda ya, santri baru ya, yang mungkin waktu daftar sudah pengen banget gitu ya menikmati suasana pesantren. Ternyata ya pandemi menyapa dan kita masih tertunda untuk bisa langsung bertemu para guru ya, para asatiza, ketemu teman-teman, ketemu kantin Fikrimat ya, ketemu laundry gitu ya. Ini khususnya yang kelas 7 ini juga jadi satu fenomena unik ya, yang ya harus diterima gitu para orang tua dan anak-anak semua. Nah kemudian ada yang kelas 8 yang sudah mencicipi belajar bersama ya, dengan semua dinamikanya ya, yang 1 bulan awal 40 hari pertama itu ya, sekarang justru betah dan bertanya yuk kapan balik ke pesantren gitu. Kemudian ada kakak-kakak kelas 3 ujian akhir nasional atau persiapan menuju SMA ya. Nah ini kita semua berkumpul sore ini, suasana yang hangat ya, insya Allah suasana yang mudah-mudahan penuh rahmat. Nah dan barakallah untuk Ananda Alfa ya, senang banget, kita semua bersyukur sekali Bu komen segera komen begitu tahu Alfa
dapat medali emas ya di kejuaraan internasional. Kapan Umi adiknya Aufa, mudah-mudahan bisa sharing begini ya. Sebenarnya di sini ada banyak sekali guru yang hanya lebih mampu ya, lebih memberikan penguatan pada kita semua ya. Kita bisa belajar dari banyak teman-teman. Saya juga bangga ya, SMP ITI Ihsanul Fikri ini sering sekali lomba anak-anak ya, kegiatan-kegiatan yang aktivitas-aktivitas yang seru-seru, yang menyenangkan, yang menuntut kreativitas dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya nggak salah ya, kalau kita lihat di IG-nya IF, kita akan lihat ada anak-anak yang berprestasi ya, mungkin tidak harus levelnya internasional atau nasional, apapun itu ya, aktivitas yang memberikan nilai produktivitas. Nanti kalau ayah bunda main ke Instagramnya SMP ITIF, follow IG-nya SMP ITIF, itu bisa dilihat ya di istilahnya highlight-nya ya untuk prestasi itu. Bunda, saya tuh bahagia sekali bagaimana di tengah situasi pandemi ya, di tengah situasi pandemi terhubung ya, apalagi tadi Ustadz menyampaikan tentang doa-doa yang selalu terkirim untuk kita ya, yang kita sayangi ya, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh wali kelas ya, tidak terhubung, kita terhubung dalam doa. Nah, Guardi juga ingin mengatakan ya, meskipun sederhana, saya di rumah juga selalu mengirimkan doa ya. Jadi salah satu kebiasaan saya dan Hanif, kalau habis sholat subuh kita langsung doa maksurat, dan nanti di akhir waktu doa robito kita panggil keluarga besar Ihsanul Fikri ya. Di satu-satu sih ya, disapu istilahnya ya, di strike gitu ya. Udah mulai dari keluarga inti, kerabat, nanti sahabat-sahabat PIT Ihsanul Fikri, keluarga besar Ihsanul Fikri ya. Itu ya, baru kita membacakan doa Allahumma rabbitaha mudaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah sudurha bifaidin dan seterusnya. Nah, Bunda kira kok ini satu hal yang bagus ya kalau bisa kita jadikan syiar. Jadi kita semua berdoa setiap habis subuh asar, kita doa robitoh untuk semua keluarga besar Ihsanul Fikri ya, termasuk anak-anak kita, teman-temannya anak-anak kita ya, para asatizah. Sehingga sebenarnya di tengah kondisi ini kita tetap terhubung ya, agar kuatkan ikatan cinta di antara kita, Allah jaga kita gitu ya, dan kita disayang sama Allah di dalam ikatan wah ini. Oke, agak haru Bu Hasni nginget ini ya. Jadi tadi itu agak maktek gitu ya, katakin ya, Ustadz mengatakan ada doa yang selalu dikirim para guru. Kalau kita bisa saling mendoakan seperti ini, insya Allah ya, insya Allah itu bagian dari ungkapan sayang kita. Mudah-mudahan mengetuk pintu langit yang membuat Allah mengijabah dan mencurahkan sayangnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, para asatizah, sahabat-sahabat saya juga ini ya, khususnya orang tua sahabatnya Hanif ya, mungkin kawan-kawan seasrama, kawan-kawan satu kelas ya. Memang tidak mudah saya kira ya merespon realitas di tengah situasi pandemi ini ya. Ada satu kondisi yang menuntut kita menerima peran baru yang lebih intens ya, nggak baru-baru amat lah, karena sebenarnya setiap orang tua itu secara natural dia adalah guru bagi anak-anaknya. Secara natural kita semua adalah ustadz dan ustazah bagi anak-anak kita, betul ya? Betul ya? Kan dari kecil kita ngajarin mereka, kita didik dia ya,
Kalau dia bertanya kita jawab, kalau ada masalah kita diskusi gitu ya. Secara natural juga kita ini adalah sahabat anak-anak kita. Siapa sih temannya anak-anak kita gitu ya? Ya, ayah bunda ini, keluarga ini adalah teman dekat anak-anak kita. Ya. Secara natural kita ini juga saudara sesama manusia ya, yang saling empati, saling mengerti ya, saling menghargai gitu. Jadi secara natural fungsi-fungsi ini sebenarnya sudah kita mainkan atau sudah kita jalani. Hanya memang perbedaannya di tengah pandemi ini kita menjadi dituntut untuk lebih kuat lagi peran kita menjadi mitra guru. Ya, aduh Bu Hasni, mana sanggup saya jadi ustazah untuk anak-anak saya gitu. Jadi ibu tuh udah pada ngeluh gitu, ya Allah kapan gendang sekolah, gendang pesantrennya manggil gitu ya. Itu juga Bu Hasni baca status-statusnya ya. Ada yang udah, ya Allah aku tak telepon Ihsanul Fikri, aku pengen nego gimana kalau anakku diterima sekarang gitu ya, karena udah kewalahan, merasa tidak cukup energi untuk membiasakan anak-anak. Ada orang tua yang mungkin udah, ya Allah Bu Hasni, ini anak-anak bertukar kegiatannya sama gadget, jadi rebahan melulu ya, teknologi informasi kayaknya aduh bikin benar-benar merampas perhatian mereka terhadap hal-hal lain ya. Nah mungkin ya ada banyak gitu, tidak sedikit para orang tua yang mulai mengeluh ya, mulai merasa letih dan lain sebagainya. Di samping itu mungkin juga ada orang tua yang sudah cukup siap ya, cukup siap bisa bekerja sama, saling menolong di antara anggota keluarga ya, sehingga walaupun tidak seideal saat mereka menjalani hari di pesantren, tetapi ritual ibadah bersama di rumah tetap jalan ya, tetap melakukan aktivitas rutin bersama keluarga gitu ya, dan proses belajar berjalan lancar gitu ya. Nah saya kira memang di forum ini nanti juga Bu Hasni senang sekali kalau kita bisa sharing gitu ya, kita berbagi ya, agar kita bisa saling menolong ya, saling memudahkan, saling memberi inspirasi. Iki piye kalau kayak gini gimana, kalau mungkin abinya Aufa seperti apa, memotivasi anak untuk terhubung ya dengan kegiatan kompetisi. Abinya, uminya siapa, itu anak-anaknya kok pada intens bisnis gitu ya. Oh ini ada anak-anak yang selalu menyambut kegiatan-kegiatan Ihsanul Fikri dengan semangat, apa kuncinya gitu. Jadi saya kira banyak sekali kalau kita bisa belajar dari para orang tua di sini. Nah kita saling mengisi ya. Nah Bu Hasni sendiri sejauh ini merasa sangat terbantu dengan keteraturan yang sudah diciptakan oleh IF ya, melalui proses belajar jarak jauhnya ya. Hanif bisa rutin hadir di kelas virtual gitu ya. Dia berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugas UTS, PTS-nya ya. Saya tinggal menyapa, gimana nih gitu, oh aku alhamdulillah bunda gitu, lolos nih gitu ya. Satu hari tertentu, oh aku remedial, oh nggak apa-apa remedial gitu ya. Ya kemudian apalagi dia menjalani aktivitas ya, keteraturan yang dibawa ke rumah ya. Kemudian untuk hafalannya ya, kita tinggal mendorong dia, oh sedang murojaah, iya bunda, nanti malam aku mau nyetor hafalan sama ustazah, insyaallah iya Hanif gitu, sampai di mana mungkin kita bisa ikut nyemak gitu ya. Ya itu yang berjalan ya, cerita saya dan anak laki-laki saya ya, santri saya yang sekarang sedang nyantri di rumah ya, menjaga waktu-waktu sholat ke musola di belakang rumah gitu ya. Kalau menjelang azan, walaupun sedang main game online, mabar sama temennya, dia tetap mampu mengendalikan diri ya. Jadi satu ketika misalnya
ini udah azan gitu, tapi permainannya lagi seru-serunya gitu ya. Nah, terus saya dengar dia bilang sama temannya, ayo kita surrender yuk, kita surrender gitu, surrender gitu. Terus saya tanya, apa tadi nih gitu, aku ajak kita menyerah, gamenya menyerah saja biar kita kalah. Oh kenapa menyerah biar kalah? Karena udah azan. Jadi kalau kita kalah, kita bisa langsung ke masjid gitu. Jadi saya ajak teman-teman yang mabar online itu untuk menyerah saja. Masya Allah gitu, mereka punya kok cara-cara untuk tetap seimbang sebenarnya ya. Dan inilah mungkin tugas kita yang tidak mudah, tetapi juga perlu kita yakini kalau Allah memang mau mengajari kita, memberi ruang lebih luas bagi kita untuk menjadi mitra belajar anak, sekaranglah saatnya. Ya, sekaranglah saatnya. Ya, mungkin tidak mudah juga bagi beberapa orang ya yang harus kerja di kantor, work from office, sementara anak-anak dari rumah, sementara mereka nggak punya mitra yang bisa memonitoring penggunaan gadget dan lain sebagainya. Saya sangat mengerti, tidak mudah juga ya, memang tidak mudah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini mungkin kita memang butuh untuk bicara dengan tenang kepada anak-anak kita gitu ya. Agar mereka tetap memiliki kemampuan untuk otonom ya, mampu menguasai atau mempengaruhi diri mereka sendiri. Oke, ayah bunda, asatiz-asatizah yang dirahmati Allah, coba saya akan share sedikit ya, apa yang bisa kita, boleh saya diberi akses untuk share screen ya. Apa yang saya maksud sebagai mengikat makna ya. Ya, jadi, nah nanti mungkin bagi para orang tua udah bunda langsung aja. Oh belum. Coba bunda langsung share aja ya. Masih belum Ustaz. Oh ya, masih. Iya di permit, diberi izin dulu ya. Oke, syukron. Terlihat ya? Belum ya? Udah terlihat belum? Sudah bunda. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Oh, iya. Baik. Sudah ya? Iya, bisa ini bunda. Afan bunda bisa di slideshow bunda, mohon maaf. Bisa di slideshow. Oh, boleh. Nanti sewaktu-waktu saya akan loncat-loncat, jadi saya izin untuk gitu. balik ke bawah iya. ini ya. Oke. Iya. Baik. Nah, jadi saat di tengah situasi seperti ini kita ngobrol soal karakter ya. Bagaimana sebagai mitra guru, ya nggak bisa enggak gitu. Memang yang kita dampingi itu anak secara keseluruhan. Ya mendampingi akalnya, yang mendampingi fisiknya, yang mendampingi kepribadiannya, yang di situ ada spiritual, emosional, sosial gitu ya. Artinya kita mendampingi anak secara utuh gitu. Dan dalam keutuhan itu kita juga menyentuh aspek karakternya gitu. Nah, ini yang mungkin juga nggak mudah ya. Mungkin orang tua juga punya pengalaman unik masing-masing tuh ya. Aduh, ini Bu Hasni nggak mudah ya ternyata bicara sama anak, misalnya gitu ya. Gimana caranya biar anak nih mau kerjasama gitu ya, sholat tepat waktu, mau olahraga, ya gitu ya, makan, ibadah, main, belajar, bekerja, berkarya, olahraga itu seimbang gitu. Mungkin isu-isu kayak gitu tuh lumayan banyak ya. Nah, ya memang isu pendidikan karakter itu saya kira bukan isu kita saja, itu isu global ya, isu nasional. Ini sebenarnya beberapa slide di awal ini adalah slide-nya sahabat saya, saya sudah minta izin untuk memakainya.
Jadi bagaimana krisis akhlak atau karakter itu problem bangsa, ya problem bangsa. Dah saya kira saya nggak perlu cerita banyak ya. Tidak mudah bagi kita untuk memahami apa yang sedang terjadi sih pada bangsa ini gitu ya. Sebenarnya apa kita kekurangan para ahli? Apa kita ini kekurangan ilmuwan? Apa kita ini kekurangan para teknokrat handal? Apa kita ini kekurangan ahli sosial humaniora, politik, hukum, ekonomi? Kayaknya enggak ya. Ya, kayaknya enggak gitu. Tetapi kenapa kok krisis ini kayak tak berujung ya gitu. Ya. Nah, inilah yang mungkin disebut dengan krisis karakter ya, krisis akhlak ya. Ya banyak kasus ya yang kita semua mulai berpikir gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah laju pertambahan kasus-kasus yang menggambarkan kerusakan akhlak atau karakter atau adab itu tadi ya. Bullying, tawuran pelajar, narkoba, seks bebas ya. Sekarang termasuk misalnya lemahnya kematangan anak-anak ya, atau rendahnya kematangan, rendahnya toleransi terhadap stres misalnya ya. Jadi 1 bulan ini nih Bu Hasmi disamperin kabar remaja depresi itu mungkin lebih dari 5 ya. Di antaranya ada cerita usaha bunuh diri ya. Jadi ada yang minum paracetamol dalam jumlah banyak, ada yang lari dari rumah 2 hari, motornya ditaruh di depan rumah bibinya untuk mengelabui seakan-akan dia ada di sana, padahal dia hilang, 2 hari itu menghilang dan pulang sudah dengan luka sayat ya, atau luka ini ya, nggak hanya di tangan, di tubuh ya, di beberapa bagian tubuh ya. Sedih sekali. Atau ada juga yang berjumpa dengan saya yang bercerita bagaimana self harm ya, self harm itu melukai diri, itu sudah sering sekali dia lakukan ya. Nah, ini bukan anak-anak yang tidak terdidik atau anak-anak yang orang tuanya tidak baik, orang tuanya baik semua itu ya. Anak-anak ini juga terdidik tapi lemah dari sisi kepribadian ya, ego strength-nya tidak terbentuk gitu ya. Mereka SMA terus yang 2 itu mahasiswa ya. Yang menyedihkan lah realitasnya ya. Kita juga lihat ya, sampai ada siswa SMA di bawah itu yang dia sampai bunuh diri ya. Tentu bukan semata-mata karena masalah jaringan internet atau kuota atau apapun, tapi panjang pasti ya, penyebabnya itu panjang gitu ya. Hanya pemicunya bisa pandemi gitu, tetapi penyebab saya kira berlapis-lapis. Lunturnya nilai-nilai kejujuran ya, lunturnya nilai kesantunan, kepedulian, ini juga menjadi isu yang ya mulai kita beri perhatian ya. Makanya bahagia sekali lah kalau kita bisa mulai memberi perhatian di wilayah karakter dan mau gitu, sungguh-sungguh berupaya melalui doa, melalui sentuhan, melalui interaksi, melalui dialog ya, melalui apalagi macam-macam gitu untuk ini semua. Nah, setidaknya ketidakseimbangan antara pendidikan yang menitik beratkan pada kognitif dengan sisi akhlak itu yang sering menjadi analisa para ahli. Jadi pendidikan kita yang kurang mengutamakan sisi akhlak, budi pekerti, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Seakan-akan anak itu entitas makhluk yang berpikir, bukan makhluk yang merasa, berefleksi, ya, makhluk yang apalagi menyadari, ya, makhluk yang memiliki sisi-sisi yang jauh lebih tidak tampak daripada sekedar ekspresi kognisi berupa prestasi-prestasi gitu ya. Makanya tadi saya ingatkan, prestasi ini apa? Juara bisnis, juara apa itu, pantun ya, kemarin ada lomba pantun, lomba bikin puisi, itu saya senang sekali gitu ya. Bahkan apa aja deh yang itu menunjukkan bahwa anak-anak itu
bergerak gitu loh, badannya, intuisinya, emosinya, ya, tubuhnya itu bergerak gitu ya, menari, menyanyi, ya. Dan seterusnya berolahraga, mungkin boleh tuh lomba senam kali ya, lomba membantu orang tua atau lomba membuat resep masakan atau apa itu ya. Nah ini kan perlu keseimbangan karena mereka ini kita semua ini kan makhluk yang bermain, beribadah ya, makhluk yang belajar, makhluk yang bekerja, berkarya ya, berkasih sayang. Mana tuh ekspresi kasih sayang misalnya. Ini kan kalau krisis terjadi di wilayah kasih sayang, habis kehidupan ya. Orang kehilangan empati, membuli dan dibully menjadi sesuatu yang gitu, bukan problem gitu ya. Jadi betapa kita mulai semakin menyadari ini loh wilayah yang harusnya penting untuk kita perhatikan. Tidak optimalnya sinergi antar pihak ya. Tri pusat pendidikan itu keluarga, sekolah, masyarakat, ya kan? Ya, jadi ketika sekolah rumah, sekolah ya, dan sekolah sosial, sekolah masyarakat ini mestinya menjadi guru menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Dan kuatnya pengaruh ada dampak negatif teknologi informasi. Ini saya bold merah ya, karena ini pasti menjadi isu penting di masa paham sih gitu ya. Anak-anak terisolasi, merasa sepi, bosan, nggak ada kawan di rumah dengan dunia luar. Ya kita juga sih yang masih ya kan, gadget kan dari kita, yang ngisi kuota juga kita gitu kan, yang jaringan kan juga kita gitu. Tapi akhirnya kita sendiri yang repotan karena kita mungkin belum sempat duduk tenang. Ya, apa tujuan teknologi ini ada di rumah kita? Mengapa kita perlu berhubungan atau berrelasi secara dengan makhluk yang bernama gadget? Ini udah jadi anggota keluarga baru ya, gadget ini ya. Mungkin ada 3, ada 4 gadget di rumah itu ya. Tapi benda mati karena anak-anak udah mulai gitu. Seharian bersama si gadget ya, apapun namanya ya. Entah medke ya, ber-IG Lia, mungkin ber-Twitter, mungkin bergame online gitu. Tapi kita tahu ini ada makhluk baru yang sama tinggal di rumah ini 24 jam juga gitu. Cuman si makhluk baru ini belum dikenalkan dengan baik ke anggota. Oh dia ini bermanfaat, tapi dia juga berbahaya gitu. Sangat tergantung kita meletakkannya. Mungkin perlu waktu untuk duduk tenang, ambil kesempatan, ayah pimpin keluarganya atau bunda pimpin keluarganya ya, ajak bicara agar mereka menyadari kehadiran gadget ini adalah sarana untuk mencapai tujuan ya. Mungkin dia bisa lihat informasi lomba. Saya mau bilang makasih ya sama Alfa ya. Hanif itu termasuk yang termotivasi ya karena kabar Alfa gitu ya. Jadi saya bilang ya temenmu punya ide hebat di masa pandemi. Nah, masya Allah gitu dia juga tergerak akhirnya mencari info lomba. Hari ini baru selesai ikut lomba bahasa Inggris dan IPA ya. Ya penyelenggaranya ya mungkin tidak harus selevel nasional atau apa ya, karena sekarang di IG itu lomba-lomba virtual tuh banyak sekali ya. Terus tadi Hanif sudah bilang sama saya, aku mau ikut lagi ya Bun, ada lomba puisi. Bagus banget nih ya, Bunda ini pernah juara puisi, saya bilang. Boleh nanti Bunda ajari ya, sedikit-sedikit Bunda tahu gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah, kita juga nggak bisa menjauhkan teknologi informasi dari anak-anak. Nanti kita bertengkar kalau kita mau keras-kerasan ya. Karena memang nyatanya sudah diterima sebagai anggota keluarga gadget itu. Ya Bapak Ibu juga punya kan. Bapak Ibu juga perlu menjadi role model bagi anak-anak. Gimana sih berteman dengan gadget? Saya suka misalnya, karena memang gadget saya nggak ada gamenya ya, kecuali kalau Hanif izin mau kasih game baru ada gamenya. Ya jadi dia tahu gitu bagaimana
gadget saya itu saya gunakan untuk tujuan gitu ya, bertujuan. Nah, jadi semua sarana itu pisau bermata dua, bukan hanya gadget, semua. Ya, nah mengajarkan atau mendidik anak untuk berorientasi pada tujuan itu seharusnya sudah terjadi sebelum mereka mendapatkan sarana. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Ya, itu saja sudah kita berikan, mereka juga bisa saja tidak terkendali karena begitu menariknya dunia berselancar di dunia maya, ya. Apalagi kalau dia nggak punya teman dekat di rumah. Akhirnya teman dia yang paling asik ya gadget dong. Siapa lagi ya? Mamanya nggak asik diajak main, papanya terlalu sibuk, kakaknya punya acara sendiri di kamarnya. Nah, terus dia gimana? Kalau zaman kita dulu ya, ayah bunda ya, yang angkatan saya, generasi kita ini generasi apa? Generasi X ya. Ya, itu teman kita kan TV ya, jadi black box gitu ya, kotak hitam gitu ya. Nah, tapi masih enak ya, karena masih simpel. Kalau teman anak-anak ini segalanya ada di satu benda kecil yang bisa mereka bawa tidur bahkan. Ya, yang kita nggak bisa lagi menyentuhnya secara langsung. Oke, jadi yang kedua dampak pengaruh lingkungan ini termasuk lemahnya fungsi keluarga. Nah, sehingga padahal fungsi keluarga inilah sebenarnya pintu pendidikan karakter yang pertama dan utama, ya. Kalau keluarga berfungsi baik, insya Allah, ya saat itulah kita sedang berelasi, mentransmisi nilai-nilai karakter, ya, nilai tauhid, kejujuran, kebahagiaan, kebersamaan, penghargaan, kasih sayang, banyak sekali. Nah, oke, ini saya lompat-lompati dulu ya, karena waktu kita nggak banyak, nanti kita bisa diskusi. Oke. Ya, ini tadi ya, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita agar mereka tahu bahwa sarana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi tunjukkan bahwa kita siap menjadi tutor gitu loh, untuk bergadget sehat. Ya. Karena kan capek ya kalau kita harus kontrol, kok kamu ini. Anak-anak ini nggak tahu sebenarnya gimana caranya mereka disiapkan untuk berteman dengan gadget. Kita yang orang dewasa aja yang terpapar adiksi gadget banyak kok, apalagi mereka yang baru lulus SD, kan nggak bisa disalahkan karena mereka belum pernah dididik ya benar-benar untuk bertemu teman baru bernama gadget. Sehingga ya kita harus istighfar, kita yang mohon ampun pada Allah, karena mungkin kita memberikan risiko bahaya tanpa membuat anak-anak mengenali terlebih dahulu dan membentengi diri mereka gitu. Nah, oke. Nah, ini dampak positif gadget ini ya kita sampaikan bagaimana gadget itu menghantarkanmu pada tujuan. Misalnya kalau Hanif suka beatbox, anak saya itu suka beatbox ya, bikin suara dari mulut. Ya udah, kalau dia mau belajar cara bikin kreasi beatbox, ya dia cari YouTube yang kontennya beatbox. Itu kan ada tujuan. Ya, terus dia lihat apa sih yang tren di beatbox. Nah, gitu. Atau yang lagi belajar sama ayahnya tilawah Quran. Oh, ada nih kayaknya di YouTube tuh model-model orang tilawah itu ya. Istilahnya itu gaya ya, langgam atau apa itu ya, qiraah sab'ah gitu ya. Kemudian ternyata banyak konten bermanfaatnya ya. Jadi kalau pas ayah mungkin harus liqo, kamu bisa belajar sendiri dengan lihat konten ini gitu, misalnya bareng bunda atau apa gitu ya. Jadi mengajarkan anak bertujuan itu di atas memberikan sarana. Main itu juga bertujuan, nggak sepenuhnya jelek. Ya, zaman kita dulu memang nggak ada gadget, ya kita main ya keluar rumah, main petak umpet, main segala macam, anak laki-laki main kelereng, ya main layang-layang. Sekarang di tengah pandemi dan perubahan teknologi informasi, ya mereka mendapatkan keseruan lewat game online. Ya sadar kita harus terima. Ya, dan mereka harus tahu bagaimana memperlakukan game online. Berapa toleransi waktu jam yang sehat, konten game online yang sehat gitu ya. Dengan siapa mereka bermain, saat kapan permainan itu sudah tidak bisa lagi dilanjutkan.
sehingga kita mendiskusikannya dengan tenang. Karena kalau nggak seperti itu, kayaknya kok kita juga jatuhnya nanti zolim ya, memberi bahaya tapi tidak mengajarkan cara menghindari bahaya gitu. Nah, akhirnya kita galau sendiri gitu ya, gampang main ancam, main tarik gitu ya, sini udah ditahan di ini gitu. Anak justru merasa ini nggak fair, ini nggak adil gitu. Nah, akhirnya justru emosi-emosi negatif seringkali mencemari ya karakter mereka. Oke, jadi ada banyak manfaat. Nah, kita juga perlu ajarkan kepada mereka bagaimana agar kita dapat manfaat dan terhindar dari mafsadat ya. Dampak kesehatan, misalnya pernah nggak ayah bunda bicara langsung ya, atau lihat ya informasi melalui literatur ya, dampak kesehatannya itu apa, suka sampaikan apa untuk kesehatan mata, kesehatan punggung ya, kesehatan otak, dampak psikisnya gimana. Ayah bunda ingin melihat kamu tetap rajin belajar, konsentrasinya bagus, agar kamu bisa main sama gadgetmu itu proporsional, seimbang. Bunda, ayah sedih kalau sampai itu membuat kamu malas, membuat konsentrasimu turun, atau seperti orang-orang di luar sana ada yang sudah kecanduan sampai dirawat di rumah sakit. Ayah pasti sedih sekali nak gitu. Sehingga yuk kita berteman dengan sehat, ya kan, gitu ya. Nah, pornografi juga, ya pernah nggak kita cerita ke mereka ancaman yang ya ayah bunda pasti sangat menyesal memberikan fasilitas ini kalau kamu tidak terhindar dari paparan pornografi, nak. Kamu tahu industri bisnis paling menguntungkan di dunia ini pornografi. Karena itu mereka itu dengan berbagai cara memasukkan konten porno ya melalui gadget sampai sulit dihindari. Karena itu kita harus punya kontrol yang bagus. Mengapa kita belajar agama? Kenapa kita belajar mengenal Allah gitu. Nah, ini semua kan harusnya hadir sebelum mereka mendapatkan sarana gitu ya. Nah, termasuk risiko terpicu kekerasan gitu. Nah, iya, nah ini bagaimana teknologi informasi hubungannya dengan perkembangan anak. Nah, anak kita sekarang sedang remaja. Ya, ada perubahan hormon seksualitas. Ya, ini saya jadi ingat ya salah satu dialog saya sama Hanif itu, saya bilang sama dia, walhamdulillah pandemi ini kayaknya ngasih kesempatan sama ayah bunda agar mendampingi kamu ketika datang mimpi basah pertama ya. Jadi kan anak laki-laki kan tanda kalau hormon seksnya sudah aktif itu kan ya sebelum mimpi basah itu sudah aktif tapi belum semuanya on gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah keluar sperma dan mimpi basah itu kan nggak selalu disadari oleh anak laki-laki, tapi kalau keluar sperma mereka sadar kan ya saatnya mereka pertama kali mandi junub ya karena sperma itu ya. Nah, mungkin anak-anak kelas 8, 9 ya, karena anak laki-laki kan mengalami tanda primer seksnya kan lebih mundur dari anak perempuan ya. Kalau mungkin anak-anak perempuan udah pada haid ya, tapi anak laki-laki mungkin sekarang ini baru mau menjelang sperma ya, sperma pertama. Nah, itu kan juga membuat mereka on dengan tema-tema yang berkonten seks gitu. Nah, ini kita udah ngobrol belum ya, agar mereka bisa wajar menerima tugas perkembangan baru ya. Jadi siapkan anak-anak untuk dapat amanah baru dari Allah saat dimana hormon seks itu on ya, gitu ya. Kemarin bukan nggak ada tapi masih off, nah bentar lagi on nak ya. Jadi kalau kamu merasakan perubahan itu wajar ya, ada peningkatan emosi ya, ada peningkatan emosi seks, kemudian ada perubahan suasana perasaan ya. Itu sesuatu yang kita siapkan gitu agar mereka. Nah, kayaknya kita jadi ustadz dan ustazah pribadi nih untuk proses perkembangan remaja kita ya. Kemudian juga anak-anak perempuan nih ya. Jadi mungkin ada yang bermedsos itu intens sekali gitu, karena mereka mulai ingin terlihat
sebagai wanita ya, sebagai perempuan, gadis ya, yang cantik, yang populer ya, yang juga punya kesenangan dengan dunia fashion atau dunia perempuan, wajar gitu ya. Hanya bagaimana kita memahami sekaligus mendampingi kan gitu. Jadi tema-tema ini akan menonjol. Kemudian, nah, bagaimana kita meminimalkan ya dampak teknologi informasi ini terhadap tubuh kembang mereka? Dorong anak-anak ini untuk bergerak, berikan sentuhan hangat dan ajak untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau sekarang ya berinteraksi dengan keluarga lebih intens ya. Kenapa? Moving, touching ya, dan social relationship ini tiga hal yang perlu hadir ya, agar mereka tidak melulu terfokus pada konten gadget gitu. Jadi gerakannya nggak virtual gitu loh, sentuhannya itu bukan sentuhan virtual, relasinya bukan sekedar relasi maya, tapi dorong untuk real bergerak ya. Nah, saya walaupun kadang-kadang kalau pas ngantuk atau apa gitu kadang-kadang nggak dilakukan, tapi punya komitmen jadwal bersama Hanif senam ya, lebih sering terjadi lah gitu ya, senam gitu sampai berkeringat gitu kalau pagi itu ya. Senamnya senam sederhana ya, senam PGRI, karena saya suka lagunya itu mengingatkan keberadaan guru, keberadaan teman-teman ya. Sehat guruku, kuat guruku, gimana itu? Lagunya menyenangkan sekali, membina gitu ya. Jadi lagunya cari yang ada syairnya, dan syairnya itu diam-diam masuk ke dalam memori anak-anak setiap pagi. Kadang-kadang kalau lagi mager, bunyi senamnya membahana tapi orangnya nggak ada, nggak apa-apa juga lumayan. Yang penting ada suasana bahagia dan gembira di pagi hari sambil dengar ide-ide positif dari lagu senam itu ya. Jadi nggak perlu senam-senam yang berat gitu ya. Dulu anak kata Hanif waktu SD dia senamnya itu juga sih, jadi dia udah hafal gitu ya, pakai itu aja karena durasinya cukup lama. Kemudian saya sendiri sudah cukup itu untuk menghangatkan tubuh. Oke, nah bagaimana sekarang kita masuk ke isu karakter positif ya, bagaimana mendampingi anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan positif. Kita kan diminta Rasulullah itu mendidik anak kita menjadi zuriyatan thayyibah. Rabbana hablana min ladunka zuriyatan thayyibah. Kita diminta mendampingi anak-anak kita menjadi generasi pemimpin ya. Waja'alna lil muttaqina imama. Generasi yang mencintai sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Nah, itu tema-tema fokus, tema-tema pokok dalam Quran tentang tujuan kita mendidik itu udah jelas sebenarnya ya. Mendidik generasi berkualitas, generasi penyejuk hati, penyedap pandangan mata. Artinya apa? Generasi berakhlak. Ya gimana mau sejuk hati kita kalau dia nggak berakhlak ya. Generasi yang mungkin masalah, yang dia nggak sekedar jalanin sholat, tapi diajak untuk menegakkan sholat sampai muncul perasaan diawasi Allah gitu kan. Dan itu kan nggak cukup hanya dengan merintah sholat sana, pokoknya kamu nggak boleh tinggal sholat, itu kan terlalu biasa gitu ya. Kalau kita memang ingin mengajak dia menjadi pribadi yang menegakkan sholat ya jadi ustadz ajak diskusi ya, kenapa ya Nif ya gerakan sholat itu Masya Allah variasinya mulai dari takbir begini, sedekap begini, rukuk begini, sampai jari begini ya, ada salam begini, filsafat dari gerakan sholat ya, nilai filosofi ngomongnya, maksudnya ringan aja gitu. Oh ternyata Assalamualaikum itu ada nilai sosial. Jangan lupa tengok kanan kiri, tengok sebelah kanan kita, kawan-kawan kita. Makanya Allah mengajarkan kita berdoa itu ihdinas siratal, kami ke jalan yang lurus, bukan ihdi tapi ihdina. Jadi kita ingat teman-teman kita misalnya ya. Jadi karakter itu dihabituasi, dibentuk melalui pembiasaan ya, pembiasaan
Kemudian tentukan karakter spesifik apa yang ingin dibentuk berdasarkan analisis masalah. Nah, kalau memang ada masalah, maka yang misalnya kontrol, bagaimana dia bisa punya kendali. Oh ya udah, kita fokus dulu di situ. Mungkin sebelum tidur kita cerita, kita lihat. Nah, Abi tadi lihat di riwayat YouTube-mu, kamu habis lihat konten. Betul ya, kamu tadi lihat konten ini ya nak ya. Kebetulan kontennya konten yang misalnya konten porno misalnya, terus bilang sama anak kita. Dan jadi kan ini dialog gitu. Ya Abi ngerti sih, mungkin kamu penasaran atau itu menarik atau asik buat kamu, mau nggak cerita sama Abi gitu. Nah, identifikasi. Nah, di sini kita udah mulai berbasis masalah, apa problemnya, ya. Kemudian rumuskan mengapa karakter itu penting. Dia punya motivasi. Abi tahu di usiamu ini hormon seks mulai on. Karena itu kamu udah dapat amanah dosa sendiri loh. Kalau dulu apapun yang kamu lakukan itu tidak ada beban akhirat. Kalau sekarang sudah ada, malaikat sudah mulai aktif, malaikat yang mencatat kebaikan maupun yang mencatat keburukan. Nah, tentu Abi akan bersyukur sekali gitu, mengaktifkan malaikat pencatat kebaikan. Malaikat siapa? Sebut gitu ya. Jadi motivasi dia, ya, cerita gitu. Tentukan indikator dari setiap karakter yang diharapkan. Jadi karena karakter itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama itu moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Jadi dia tahu dulu, misalnya jujur, apa jujur itu? Tahu nggak dia gitu? Menurut persepsi dia apa sih jujur itu? Ya, kemudian apa perasaan dia tentang jujur? Aku malah kalau jujur karena nanti dimarahin misalnya. Ya, makanya ada moral feeling. Aku puas kalau jujur. Aku merasa jujur itu membuat aku mantap gitu. Nah, ya, tapi mungkin ada juga yang justru nggak safe kalau dia jujur karena abinya keras misalnya, suka marah gitu ya. Jadi menang aja lah gitu. Nah, ini kita perbaiki bahwa kita itu punya tujuan dan kita minta maaf kalau cara kita mentransfer itu ternyata menghalangi dia untuk jujur ya. Kemudian moral behavior ya, perilaku moralnya. Jadi langsung berbuat jujur. Misalnya lomba hari ini itu setelah mati ya, Hanif berusaha untuk jujur ya. Kenapa? Karena lomba panitia itu gagal untuk membuat sistem pengawasan pakai video karena banyak peserta yang roaming. Akhirnya mengisi konsen, berjanji bahwa dia akan melakukan itu dengan sejujurnya dan siap didiskualifikasi jika melakukan kecurangan. Ya, saya hargai, ditutup pintunya, saya nggak boleh masuk misalnya. Ya, walaupun ada beberapa bagian yang dia perlu konfirmasi gitu pada akhirnya, tapi tetap tidak boleh membantu memberi jawaban gitu ya. Nah, itu behavior, moral behavior ya, dan kita hargai itu. Bukan masalah menang kalah gitu, tapi itulah kemenangan saat kamu bisa berkompetisi dengan jujur. Ya Allah, senangnya Bunda, bahagianya ya. Nah, apalagi misalnya kasih sayang, apa moral knowingnya, apa moral feelingnya, apa moral behaviornya, itu kan bisa kita buat indikatornya ya. Tentukan strategi mencapai indikator itu, kemudian kita lakukan monitoring, kita evaluasi. Sholat misalnya tepat waktu. Ayo, apa yang kemudian ketahui tentang itu? Gimana perasaannya kalau sholat tepat waktu? Apa perilakunya gitu ya? Misalnya ini saya sedang kasih PR Hanif baca terjemah Maksurot ya, karena setiap hari dibaca tapi nggak tahu artinya. Ya kan gitu kan, sayang gitu ya. Jadi sekarang tahap untuk tahu artinya. Udah bagus, baca Maksurot tiap pagi itu bagus. Nah, walaupun dia ngenyang ya, maksudnya subro ya belum, karena di IF itu subro gitu. Oh ya udah apa-apa, kita subro ya. Tapi Bunda nawar ya, subronya jangan se tasbih tahmid takbir tahlilnya subro gitu ya.
Kalau tasbih, tahmid, takbir, tahlil mah minimal 33 kali biar meresap ke dalam jantung kita, ke hati kita. Oke, deal ya. Nah, ini dia dapat PR untuk baca terjemahnya karena saya bilang sama dia, Masya Allah, mak surut itu kenapa bisa jadi benteng bagi mukmin? Karena artinya itu luar biasa nih. Kamu mau tahu nggak arti doa-doa itu? Ya, Hanif mah santai aja jawabnya, enggak. Tapi dia bercanda ya. Emang gitu sih ya, kayaknya style anak-anak sekarang tuh santuy gitu ya. Tapi saya tahu ya, jadi saya tetap kasih bukunya walaupun udah punya bukunya. Tapi kan lain rasanya kalau saya yang ngasih. Nih dari Bunda, lihat artinya ya. Sekarang pelan-pelan lihat artinya. Sehingga dia tahu istighfar kubro itu, sayyidul istighfar itu apa artinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Itu kan Masya Allah itu. Kalau benar terhayati oleh anak, akan terbentuk apa yang disebut sebagai ihsan. Ya. Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Kamu merasa Allah melihat kamu. Jika kamu tidak kamu merasa beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu merasa beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak demikian, maka kamu yakin Allah melihat kamu. Misalnya gitu ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, apa sih makna itu? Pelan-pelan kita diskusi sama dia. Ini mau sayyidul istighfar, kita itu mengaku banyak dosa. Padahal Allah kasih kita banyak nikmat. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku mengaku ya Allah nikmat yang Engkau berikan banyak sekali. Wa abu bizambi. Tapi aku juga mengaku ya Allah dosaku banyak sekali. Faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi dia tahu, tiap hari dia ngaku banyak dosa sama Allah. Sementara Allah masih banyak sekali nikmat pada dia. Itu kan makna yang satu aja, satu pun baru 1/5 dari doa yang terkandung dari yang dia setiap kali baca di IF gitu ya. Nah, jadi Arab ini memang perlu kita terjemah karena kalau kita nggak tahu artinya kan transmisi nilainya terhambat. Makanya maaf ada anak-anak yang hafal Quran tapi gagal berperilaku baik gitu karena dia belum paham yang dia baca gitu ya. Walaupun anak-anak nggak sangat paham tapi pada inti-inti pokoknya itu diperintahkan pada kita untuk mentadaburi gitu ya kan. Karena itu inilah yang disebut bagaimana kita membawa karakter itu sampai ke moral behavior ya, ke level perilaku. Nah, disitulah kita integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang di sekolah melalui Zoom nggak banyak yang bisa dilakukan, tapi itu pun ikhtiarnya udah luar biasa. Disiplin para guru mengajar ya, matur nuwun ya. Kemudian para guru mau memonitoring ya. Ini yang sudah mengumpul tugas, ini yang belum. Mudah-mudahan yang belum juga disapa ya, ustadz-ustazah ya. Mungkin japri kalau bisa gitu ya. Itu pasti akan lebih menyentuh ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan sekolah, syiar ya, janjian melakukan aktivitas kebaikan, didokumentasi ya nak. Walaupun kadang-kadang terasa agak aneh ya. Hanif itu mau berangkat ke difoto dulu kok difoto ya ini dari kelas gitu. Difoto ya nggak apa ya. Ya karena memang itu usaha gitu loh, gurumu sedang sangat ingin memastikan bahwa perilaku itu muncul ya. Tentu ada doa untuk anak-anak. Nah, kita yang di rumah ini yang langsung bertemu anak ini ya. Nah, ini ada gitu ya, bisa nyablek, bisa megang, bisa nepuk, bisa ngusap, bisa meluk, bisa belai, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa bersama. Ayo kita integrasikan ya dalam hari-hari kita. Nah, ini tadi sempat saya tulis ya, untuk mengingat aja. Saya punya kawan di FB itu namanya di IG ya. Ini anak-anak berprestasi IF. Ini boleh nanti kapan-kapan sharing ya nak ya. Gimana caranya? Kemudian ada Aufa ya. Ada Ibu Romanulika, dia cerita di IG-nya, anaknya itu nggak boarding, tapi hafal Quran. Masya Allah
Allah gitu, saya bilang keren sekali Umi Abi ini, anak tidak boarding tapi hafal Quran gitu ya. Itu sebenarnya saya sudah screenshot, cuman tadi waktunya nggak cukup buat saya tampilin di sini. Nanti boleh main aja ke IG dia, ke IG beliau, dia cerita gitu, anaknya alhamdulillah sudah hafal gitu ya. Kemudian ada Bapak Fuad Nasori, anaknya ada 5, udah bujang gadis, itu disiplin nih kok di rumah. Jadi ada yang tilawah, ada yang MC, ada yang kultum, ya giliran sama kayak Umi Abinya setara. Nah kalau giliran Abi, nanti giliran Fakih, terus giliran AA, siapa tuh namanya, AA Fahmi, nanti Mbak Mila, nanti yang kecil gitu. Menarik sekali, dia sharing di FB-nya ya, Bu Rahmi dan Pak Fuad, kawan saya. Nah, anak ya saya ini orang-orang luar biasa, buat saya ya itu luar biasa gitu, bisa mendawamkan ke. Nah, saya percaya ini ayah bunda yang hadir di sini juga punya cerita ya, karena saya belum tahu ceritanya, jadi saya belum bisa cerita gitu ya. Bagaimana kita menghidupkan karakter itu dalam bentuk program keluarga ya. Kalau Bu Roma sampai bisa membuat nemenin anaknya jadi hafiz, saya percaya pasti Bu Roma punya aktivitas menghafalkan Quran itu. Nggak mungkin enggak ya, sehingga anak-anaknya juga ada dalam iklim itu gitu ya. Nah ini nah Bu Hasni, apa sih yang Bu Hasni maksud dengan mengikat makna dari pendidikan karakter? Jadi tadi ya, bagaimana moral knowing, moral willing, dan moral behavior itu muncul, ditemukan dalam aktivitas keseharian di rumah. Apa alat kita? Alat kita itu berdialog. Apa yang kita dialogkan? Apa yang dikerjakan anak? Apa yang dihayati anak? Apa yang terjadi pada anak? Ini semua menjadi bagian dari dialog kita, gitu. Ya, jadi misalnya kita menegur anak lagi pegang gadget. Ayo, ayah bunda kalau lihat anak megang gadget, biasanya kata pertamanya apa? Ini saya punya pengalaman ya. Waktu si anak saya pegang gadget, ya, waktu dia pegang gadget gitu, saya nggak suka gitu, karena mungkin menurut saya tadi udah gitu, dan ini udah, sehingga saya agak nyengkring gitu. Nih, udahan dong pegang gadgetnya, lakukan aktivitas non gadget gitu. Ya, kemudian ya mungkin karena saya jarang tinggi nadanya gitu, dia agak nggak suka gitu ya. Terus dia tetap dia taruh. Terus saya lupa, seharusnya saya bertanya, sedang apa? Itu komitmen saya pada diri saya. Nip, sedang lihat apa? Saya lupa. Akhirnya saya ganti. Sorry Nip, kamu sedang lihat apa? Ternyata jawabannya sedang lihat video kiriman Mas Gozi. Jadi Mas Gozi itu alumni IR yang IG-nya itu sedang posting video spiritual, video manfaat gitu, video berfaedah yang bisa bikin anak tuh terenyuh hatinya, meneteskan air mata gitu. Itu cerita tentang seorang muazin yang bisu dan tuli, tapi dia memaksakan diri untuk melafazkan azan sampai keluar suara gitu, walaupun itu akhir dari hidup dia. Pokoknya ada ceritanya ya, sangat menyentuh. Saya sendiri nangis, loh saya jadi nyesel kan. Justru saat dia sedang melihat konten yang mungkin itu bisa jadi pintu hidayah, saya justru nadanya tinggi gitu. Akhirnya saya rubah, Nip, sorry tadi kamu sedang lihat apa? Lihat video dari yang tadi dilihat sama Ayu gitu ya. Maksudnya kita, oh sorry ya Nip, itu video bagus banget. Gak apa-apa kalau kamu mau menyelesaikan lihat video tadi, gitu ya. Untungnya dia mau gitu ya, nggak ngambek gitu ya. Akhirnya dia lihat menyelesaikan video itu. Terus jadi saya bisa nanya, gimana nih? Anu ya Dev ya, apa yang kamu rasain tadi? Aku nangis banget loh Nif, aku tadi tuh mewek gitu. Kue piye Nif? Dia bilang, ya anak laki-laki ya, jadi istilahnya dia tuh cuma apa sih, berair mata tapi nggak nangis tuh. Apa sih? Lupa lah saya istilah dia gitu ya. Nah terus kita cerita. Apa ya, ternyata dia share gitu di IG dia ke teman-temannya, lihat ini dong gitu ya, intinya tuh yuk lihat ini gitu. Nah itu kan sayang kalau kita, karena kita nggak tahu, karena kita kurang kontrol, kita justru menghambat saat dia sedang berkonten sehat ya. Jadi kita kan nggak ngerti ya, sehingga kita selalu menggunakan alat bertanya, apa yang sedang dilihat,
Nah, baru kita bisa memutuskan apa yang akan kita katakan selanjutnya, gitu ya. Nah, sumber-sumber makna ini ada nilai tauhid, nilai penghayatan. Apa yang bisa membuat anak itu mengikat karakternya itu menjadi lebih dalam? Apa ya? Maksud saya gini. Contoh tadi ya, waktu dilihat video seorang muazin yang tunarungu ya. Di situ waktu kita cerita apa yang terjadi nih, bunda seperti ini loh ceritanya ya, gitu ya. Nah kita mulai melihat dia menghayati nilai-nilai apa. Mungkin di sini ada nilai. Ya Allah, ternyata kalau Allah mau menghendaki keajaiban itu akan dia tampakkan. Ya dia menghayati fenomena. Ya dia muncul nilai kreatif. Mungkin dia berpikir untuk share lah ya, minimal dia ada inisiatif untuk share. Kemudian ada nilai bersikap, dengan share dia punya sikap ini penting gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya dia sedang lebih dalam mengekspresikan karakter gitu, tidak hanya sekedar tahu, tapi dia ingin berbagi dengan dunia sosial ya. Dia juga mulai terhubung dengan nilai pengharapan ya. Nah 4 atau 5 nilai ini, sebenarnya 4, ini tambahan dari saya ya, ini nggak boleh hilang nilai ini ya. Ini kalau menurut pakarnya ini ada 3, Frankel itu ada nilai experience, kreatif, dan attitude. Kemudian ini ditambahkan oleh Hana Jumhana Bastaman, nilai pengharapan, hope ya. Nah ini saya kira dari kita ya, nilai tauhid, bahwa seluruh ini pada akhirnya harus kembali ke sini. Semua ini harus bisa membuat anak bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar ya, dan memperbaharui tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, oke. Saya akan berhenti saya kira ya. Di sini nanti slide-nya boleh di-share, saya akan share ke Ustadz ya untuk dibagikan ke orang tua. Nah, bagaimana kita menghayati nilai penghayatan ya, menemani anak menghayati ide. Sehari-hari aja, sehari-hari. Misalnya ya, anak saya itu ditawari makanan ringan sama Mbah Yanto setelah dia azan ya. Pulang dari sholat dia bawa apa itu minuman ion itu apa, Pocari Sweat. Wah, buat tuh nih pulang bawa Pocari Sweat karena aku azan. Jadi Pak Yanto itu salah satu muazin di masjid, di musola kami, yang sangat senang kalau ada anak yang azan, siapapun anaknya. Tapi nanti habis sholat tuh dia traktir, pilih gue pengen opo, karena warungnya itu cuma di samping, tinggal loncat dari musola itu. Terus apa yang terjadi nih? Iya gitu, tadi aku di ini ambil, aku udah bilang makasih Pak, nggak usah, nggak apa-apa, tapi dia tetap bunda ambil, nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya aku pilih ini. Oh iya, Kak, mungkin kenapa kamu nolak nih? Ya aku udah besar lah katanya. Jadi ternyata dia menghayati kalau dia lagi azan tuh dia udah gede gitu loh. Kalau mau ngasih minuman atau snack itu yang lebih kecil, mungkin anak SD. Memang ada anak SD yang suka azan. Nah ini sederhana seperti ini aja. Nah ya. Mungkin bagi dia itu malah jadi kurang memotivasi dia buat azan. Kalau habis azan dia dikasih kue atau makanan ya. Tapi itu kita tahu karena kita dialog. It's okay. Berarti mungkin nggak apa-apa juga kan, itu cara Pak Yanto bersyukur. Hanif bukan berarti menganggap Hanif anak kecil kali ya gitu, tapi dia segembira gitu loh Nif. Iya. Jadi dia punya perspektif juga gitu, bukan hanya sekedar aku sebenarnya nggak suka dikasih ini, tapi aku senang lihat orang tuh bersyukur, lihat orang gembira gitu. Tapi saya kira dia juga memanfaatkan situasi ya, karena yang dipilih kan minumannya juga mahal. kan atau dia pilih sendiri. Nah, tapi intinya adalah sumber makna itu dari keseharian gitu. Nah, nilai kreatif, masak main bareng, memecahkan masalah kreatif, mungkin kayak ngisi teka-teki silang atau buat cerita detektif atau aktivitas menantang. Kemarin dia baru beli lompat tali itu yang itu ya, tapi dikreasiin loncatnya gimana gitu sampai ini itu kalau nggak pro bahaya malah ya, itu ada triknya. Terus saya lihat di YouTube itu ada
terus saya lihat orangnya ternyata dia atlet gitu nih, dia ini atlet gitu. Jadi jangan sekedar oke, berarti ini akan jadi diskusi. Orang tuh bisa ahli karena ada yang dia lakukan sebelumnya gitu. Ya. Nah, akhirnya kan anak-anak juga tahu bahwa nggak semua hal lakukan saat itu mereka harus dicicil, karena kalau dilakukan juga bisa bahaya ya. Misalnya macam-macam konten YouTube itu kan belajar apa dulu baru bisa begitu. Tahu-tahu ditiru gitu. Akhirnya malah ada yang patah tulang ya, ada yang macam-macam kayak begitu dengan gaya macam-macam dan sebagainya itu. Iya. Nah jadi melakukan aktivitas yang disenangi ini juga bermakna bersikap. Kalau ada kejadian tertentu jangan sia-siakan. Ya mungkin sekarang banyak kematian ya. Saya kalau ada teman saya meninggal atau saya sengaja refleksikan di rumah. Ya Allah Hanif, bisa lagi sedih. Kenapa Bun? Gitu. Teman bunda dokter meninggal. Nah dia sempat mendiskusikan, ya Allah baik banget orangnya. Atau kemarin ya Ustadz kami meninggal ya, Ustadz saya bersedih itu agak lama ya, sampai Hanif itu terlibat percakapan dengan saya. Emang siapa sih gitu? Saya cerita akhirnya dari Ustadz Agus Sumartono waktu saya awal di Jogja ya, beliau jadi ketua forum mahasiswa Muslim Jogja, melakukan aktivitas sosial di charity untuk masyarakat pasca Merapi, Gus Gembel tahun 1996 ya, sampai tahun 98 itu saya menjadi volunteer di bawah komando almarhum. Jadi malah jadi cerita. Bisa berefleksi. Oh, seperti itu ya orang baik, orang yang ini banyak orang yang bersedih saat mereka pergi dan lain sebagainya. Ini semua makna ya. Kemudian nilai pengharapan. Bunda ternyata aku ada remedi 2 mata pelajaran. Gimana kamu sedih? Pengennya sih nggak ada remedi. Pengennya semuanya nilainya minimal KKM ya. Bagus. Sedih artinya kamu ingin lebih baik. Nah ini pengharapan dan Bunda percaya kamu bisa lebih baik. Nggak apa-apa, remedi itu bisa membuat kamu tahu mana yang perlu kamu pelajari lebih banyak ya. Nah kadang-kadang nilai-nilai ini juga datangnya bersamaan. Ada nilai penghayatannya, tauhidnya masuk ya semuanya. Itu lebih bagus lagi. Nah inilah yang Bunda yang saya maksud dengan mengikat makna ya. Nanti kita kembangkan bagaimana pengalaman kalian itu menjadi bahan dialog ya. Kemudian kita kembangkan canda, humor ini penting. Jangan sampai remaja kita garing ya, nggak bisa bercanda, nggak ketawa nih, agar mereka seimbang. Karena ini ada hormon-hormon lain yang menegangkan ya, yang ikut menguat di usia remaja. Rasa ingin tahunya menguat ya. Kemudian kebutuhan sosialnya menguat, kritisnya menguat. Nah di sini humornya juga harus mulai diasah agar dia relax ya. Dia relax tapi dia tumbuh ya menjadi kualitas kreativitas, tanggung jawab, walaupun sederhana kasih tanggung jawab. Misalnya Hanif tanggung jawabnya itu ngasih makan ikan pagi hari. Jadi tinggal ceknya itu nih ikan dah beres, oke ya. Atau kalau apa namanya menjemur baju itu juga menjadi tanggung jawab dia ya. Jadi mesin ngeluarin baju dari mesin dan menjemurnya di atas di loteng tanggung jawab dia. Ini baru tambahan tanggung jawab dia ya. Nah dikit-dikit aja kita sesuaikan ya dengan anak-anak. Kemudian self detachment ya, mengambil jarak ini. Jadi kalau dia sedih, dia kecewa, dia marah, nggak apa-apa, diizinkan ya. Tapi dia bisa mengambil jarak. Coba lihat marahmu, coba lihat sedihmu, kira-kira apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah ini manfaatnya ya. Apa manfaatnya? Oh ini mindful. Ini ada lagi yang lain. Nanti kapan-kapan kita bahas. Sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Pada prinsipnya apa yang kita bicarakan ini mengingatkan kita untuk
meningkatkan kualitas relasi dengan anak ya karena pengelolaan perilaku itu kata kuncinya adalah relasi. Kalau relasi kita itu dekat, hangat, saling menghargai, maka mengelola perilaku itu mudah. Tapi kalau kita jauh, tidak akrab, tidak hangat, anak merasa takut, mereka merasa asing, maka mengelola perilaku itu jadi sulit. Kalaupun bisa dalam situasi tertekan, hasilnya nggak terlalu optimal, ya. Tentu kita ingin anak-anak tumbuh dalam secara natural, tumbuh yang baik, gitu ya, dalam arti yang sesungguhnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah Bunda atas sharingnya, sangat menarik, menarik banget malah ya. Menarik banget. Dan nanti ini banyak permintaan Bunda untuk nge-share ini materi. Jadi nanti kami mohon Bunda kesediaannya memberikan. Ya. Kemudian sebenarnya kita butuh waktu yang lebih panjang lagi ini Bunda untuk berdiskusi. Namun terbatasnya waktu ini Bunda, di sini sudah mau azan ya. Sebentar lagi sudah mau azan. Kalau misalnya begini Bunda, ada yang ada yang konsultasi mungkin ya, bisa menghubungi Bunda gimana? Ya silakan ya. Kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi. Boleh nanya Bu Asfi, nanti dikirim ke Bunda gitu, mungkin akan lebih saling terhubung ya. Jadi Bu Guru BK-nya merekam apa yang menjadi nanti Bunda kirim ke Bu Asfi. Atau mungkin juga ada orang tua yang identitasnya nggak perlu diketahui atau apa ya, silahkan. Siap Bunda, terima kasih atas sharing yang luar biasa ini. Kadang kita tidak menyadari ya, tadi keluarga baru kita gadget, ada beberapa orang tua yang memilih untuk tidak memfasilitasi dulu karena lebih khawatir gitu ya. Mungkin termasuk saya, baru hari ini saya terbuka, ternyata banyak hal gitu ya, yang ternyata intinya adalah kita bisa menjadi role model tadi ya, untuk dampak-dampak yang positif, kemudian konten-konten yang berdaya tadi ya, yang bisa meningkatkan kapasitas gitu ya, meningkatkan pengetahuan, kapasitas dari anak-anak kita. Kemudian yang terutama lagi, kondisi sekarang anak-anak juga lagi nyantri di rumah begitu. Jadi kita dituntut memang untuk menjadi mitra belajar anak, kemudian menjadi pendamping itu keseluruhan. Jadi keseluruhan dari dari belajarnya, dari aktivitasnya, hingga berujung pada nanti ke karakter. Ternyata aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama-sama, relation tadi ya, menjadi kunci, menjadi hal-hal tampak sederhana, tapi itu ternyata yang akan menyentuh karakternya, begitu. Kira-kira begitu Bunda. Sekali lagi kami atas nama sekolah atas nama sekolah mengaturkan terima kasih, jazakillah khairan. Mudah-mudahan Bunda dan keluarga selalu sehat. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara kita Bunda Hasni, jika nanti ada hal-hal yang mau disampaikan bisa melalui sekolah ya, bisa melalui saya atau bisa melalui wali kelas, nanti kita rangkumkan untuk kita konsultasikan ke Bunda Hasni. Begitu saya di penghujung acara ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan pada Bapak Ibu wali santri yang sudah ikut bergabung gitu. Saya percaya, mohon maaf karena waktu ya, tidak bisa memfasilitasi untuk berdiskusi. Saya percaya Bapak Ibu semangat ini gitu ya, untuk
menggali lebih lagi gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bisa bertemu lagi dengan Bunda Hasni dengan topik-topik dan tema-tema yang lain begitu. Baik, akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Al-haq mirobik fala takunana minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Asfi, sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di SMP Islam Terpadu Ihsanul Fikri. Iya. Ya, ya Bunda. Ayah Bunda beserta semua boleh? Ya, Bunda. Iya. Iya, maafkan ya. Waktunya habis. Iya. Maafkan Bu Hasni ya.